Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, dan kenikmatan waktu. Dengan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita lebih banyak mensyukurinya. Mudah kita mengatakan, ya disyukuri aja. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya syukur itu ada 3 tahapan. Sesungguhnya dalam 3 tahapan ini, apabila tidak ada satupun dalam diri kita, sesungguhnya kita adalah khianat syukur atau dusta dalam syukur. Yaitu syukur yang pertama adalah kita mensyukuri dengan batin kita, keyakinan kita, dan bentuk kenikmatan apapun itu mesti dari Allah. Dan syukur kepada kedua adalah dengan lisan. Lisan kita gunakan dalam harian kita untuk tilawah, untuk berkata-kata yang baik. Dan syukur yang ketiga adalah dengan amal jawari atau amal anggota tubuh. Kita gunakan seluruh anggota kita dalam rangka taat kepada Allah. Apabila dalam 3 kategori tersebut tidak ada satupun dalam, kehilangan satupun dalam kita, tentunya kita adalah khianat syukur atau dusta dalam bersyukur. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lama absen Ustadz Adam karena beliaunya safar ke mertuanya atau ke istrinya. Sudah bapak-bapak dan ibu sudah kangen Ustadz karena materinya tafsir itu luar biasa. Oh lama nggak datang-datang katanya. Kemarin waktu datang pas keadaan hujan sekalian juga. Dan kajian pada malam hari ini meneruskan tafsir surat Al-Baqarah. Kepada beliaunya Ustadz Adam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi atamma 'alaina ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamd khayra ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu ilaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmah. Thumma nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa al-amin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Bapak dan ibu-ibu yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita basahi lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia, atas segala limpahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa istiqomah untuk menuntut ilmu, kita bisa istiqomah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah untuk terus mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala katakan innad dina 'indallahil Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam ini. Walaupun di luar sana banyak sekali agama, banyak sekali ideologi yang mereka berhujjah, mereka berdalih
bahwasanya agama mereka benar. Mereka berdalih bahwasanya agama mereka punya dalil-dalil yang kuat. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam itu sendiri. Adapun agama yang lain maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu mukjizat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala adalah mukjizat Al-Qur'an ini. Yang keajaibannya dari dulu sampai sekarang tidak terputus. Yang ketika kita mengkaji Al-Qur'an akan kita dapati ilmu baru yang dahulu belum kita jumpai. Maka Al-Qur'an ini merupakan mukjizat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala yang pernah diturunkan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 4 pertemuan Pak ya. 4 pertemuan atau sampai 5 pertemuan bahkan saya absen karena memang uzur, kebetulan waktu liburan jadi menyempatkan diri untuk singgah ke rumah istri karena LDR berat Pak. Jadi sesekali lah singgah ke istri, ziarah ke rumah istri dan mertua, mengunjungi. Dan alhamdulillah di situ saya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan juga banyak hikmah pelajaran yang bisa saya ambil dari sana. Maka setiap kali kita melangkahkan kaki, setiap kali kita singgah, kita bertemu dengan orang baru, usahakan kita menjadikan diri kita itu gelas yang kosong. Maksudnya gelas yang kosong itu apa ya? Kita anggap diri kita itu bodoh. Kita anggap diri kita itu gak punya ilmu daripada orang yang kita baru jumpai. Karena dengan itu semua, ketika kita menjadikan diri kita itu gelas yang kosong, maka akan mudah kita isi dengan sesuatu yang baru, akan mudah kita isi dengan sesuatu yang baik. Dan jangan sampai ketika kita bertemu dengan orang yang baru, tempat yang baru, suasana yang baru, kemudian kita merasa gelas kita ini sudah penuh, sehingga apa yang disampaikan oleh orang lain, apa yang diberikan oleh orang lain kepada diri kita itu gak kita terima. Kenapa? Gelasnya sudah merasa penuh, jadi gak bisa masuk ke dalam gelas. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah sampai ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat yang ke 110 kalau tidak salah. 112 kita murojaah sedikit dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-111, ba'da an a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Mereka orang-orang Bani Israel mengatakan lan yadkhulal jannah, tidak akan mungkin masuk ke dalam surga illa kecuali man kana hudan, orang-orang yang masuk ke dalam golongan Yahudi, au Nasoro atau golongan Nasrani. Tilka amaniyuhum, kata Allah, itu hanya sekedar angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, katakanlah wahai Muhammad, hatu burhanakum, berikan dalil kalian, berikan hujjah kalian, buktinya mana kalau memang surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. In kuntum shodikin, jika kalian benar terhadap apa yang kalian ucapkan. Taib. Di dalam ayat ini di kitab Ibnu Katsir rahimahullahu taala banyak sekali pendapat yang menyebutkan bahwa wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Amani, angan-angan di sini adalah anggapan mereka yang tanpa bukti, tanpa dalil sedikit pun. Mereka beranggapan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu akan masuk ke dalam surga dan golongan selain kedua ini tidak akan masuk ke dalam surga. Ketika ditanya mana buktinya, ketika diminta dalil hujjah dari kepada mereka, mereka tidak mampu memberikannya. Sebagaimana dahulu yang pernah kita bahas, mereka orang-orang Yahudi mengatakan akan masuk ke dalam neraka hanya sekitar 40 hari saja. Setelah itu mereka bebas dari neraka dan masuk ke dalam surga. Perkataan mereka ini tanpa bukti, perkataan mereka ini tanpa dalil. Kenapa? Karena setiap orang
yang idda'a syai'an, memberikan apa itu? Apa Pak? Kok kosong begini bahasa Indonesianya? Memberikan sebuah argumentasi maka harus ada bukti. Memberikan sebuah argumentasi tuduhan maka harus ada bukti. Contoh, misalkan ada orang yang menuduh fulan mencuri, maka yang menuduh ini harus mendatangkan bukti. Buktinya mana kalau yang kamu tuduh fulan itu telah mencuri? Dan itu di dalam Islam seperti itu. Maka yang diminta bukti itu bukan yang dituduh, tapi yang menuduh. Dan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, Bani Israel mengatakan mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga Allah kecuali mereka. Maka ketika mereka beranggapan seperti ini, dengan berargumentasi seperti ini harus ada bukti, harus ada dalil yang benar. Sedangkan ketika seseorang berbicara perihal agama, bukan perihal duniawi ya, perihal agama, maka bukti yang harus disertakan, bukti yang harus ditunjukkan adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa mendatangkan bukti dari akal pikiran saja, gak bisa mendatangkan bukti dari misalkan ilmu kedokteran, ilmu fisika, biologi, gak bisa. Kenapa? Pembicaraan mereka tentang agama, dan agama ini itu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah ungkapan, ketika sebuah argumentasi dikemukakan tanpa adanya dalil dari Al-Qur'an maupun hadis maupun perkataan para sahabat yang menunjukkan bahwasanya hal itu benar, maka argumennya terputus, tidak diterima. Nah, kasusnya mereka, Bani Israel mengatakan lan yadkhulal jannah, gak akan masuk ke dalam surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Maka mereka harus mendatangkan bukti dari Taurat maupun Injil yang mengatakan hal tersebut. Qul hatu burhanakum, katakanlah mana buktinya, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang jujur. Nah, di sini di dalam ayat ini, burhan itu bisa berarti dalil, bisa berarti hujjah. Hujjah itu bahasa Indonesianya apa? Sanggahan ya. Hujjah bahasa Indonesianya sanggahan atau apa? Bantahan terhadap orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Siapa sih yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang akan menikmati semua yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi penduduk surga? Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Masyaallah. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surga, yang kita sudah tahu banyak sekali ayat menyebutkan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan dari keimanannya itu tumbuh amal-amal soleh dengan jannat, surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawah surga itu mengalir sungai-sungai, ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai madu, ada sungai yang bening sekali. Ini surga yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtihal anhar, ada buah-buahan, ada istana, ada bidadari, semua kenikmatan yang ada di dunia ini akan ada di sana, dan lebih baik, lebih enak, dan lebih luar biasa daripada yang kita rasakan di dunia ini. Maka kata Allah, orang yang bisa merasakan nikmat-nikmat ini adalah man aslama, orang yang dia aslam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih makna berserah diri kepada Allah? Apakah hanya sekedar masuk ke dalam Islam kemudian dia sudah dikatakan berserah diri kepada Allah, padahal realita keislamannya hanya mengamalkan apa yang dia sukai saja? Dan Islam itu bukan prasmanan, bukan mengambil apa yang dia suka kemudian menaruh yang dia tidak suka, bukan seperti itu. Islam adalah agama yang pemeluknya diharuskan masuk ke dalam Islam fisilmi kafah, secara sempurna.
Ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sekiranya enak bagi kita, ya kita laksanakan. Ada perintah yang sekiranya kok berat ya, kok susah saya laksanakan ya, kok ini menyakitkan diri saya. Apa yang kita lakukan? Apa kita meninggalkan perintah itu, atau kita tetap laksanakan walaupun dengan kesusahan? Ya tetap kita laksanakan dengan kesusahan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pahala, memberikan balasan, itu bukan hanya dinilai dari amalan itu saja, tapi dinilai dari orangnya. Orangnya ini mudah tidak melakukan amalan tersebut. Kalau dia mudah, pahalanya misalkan sekian. Tapi kalau dia kesusahan melakukan amalan tersebut, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kaidah, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan besar kecilnya kesulitan yang kita lakukan. Misalkan saya bisa baca Quran dengan lancar, misalkan bisa baca Quran dengan lancar, kemudian mungkin hafal 1-2 ayat sehingga bacanya bisa enak, bisa lancar. Dan ada orang yang dia punya niat nih, niatnya benar-benar serius karena Allah, ikhlas karena Allah, tapi dia kesusahan di dalam membaca Al-Quran. Apakah pahalanya sama? Tentu tidak. Pahala saya hanya pahala membaca, pahala beliau pahala membaca plus pahala berusaha untuk membaca Al-Quran tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan semua usaha yang telah kita lakukan untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan semampu diri kita. Kalau tidak mampu ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak ada beban bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Bala man aslama wajhahu lillah. Aslam di sini saya baca tafsirnya. Oh, mana ini ya? Qala Abul Aliyah war Rabi', bala man aslama wajhahu lillah ay man akhlasa, yang mengikhlaskan diri untuk Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ikhlas. Akhlasa. Wajhahu di sini artinya adalah din, agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini, bala man aslama wajhahu, barang siapa yang mengikhlaskan diri untuk memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang dia yakini, agama yang dia imani dan percayai, maka dialah yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa falahu ajruhu inda rabbih. Dia mendapatkan pahala dari Allah, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak merasakan sedih, tidak merasakan sedih, tidak merasakan takut. Ini orang-orang yang mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa taala saja. Dan dari ayat ini kemudian para ulama memberikan satu kaidah, yang kita tahu kaidah itu semua insyaallah. Sebuah amalan itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Sebuah amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak sesuai, ya enggak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa radd, maka tertolak. Maksudnya tidak ada dalil, tidak ada contoh itu seperti apa? Baik dalilnya yang secara langsung menyebutkan hal itu tidak pernah dibenarkan oleh Nabi, ataupun dalil secara umum. Karena ketika ada dalil secara umum, misalkan masalah zikir atau masalah ibadah menolong orang, itu kan masih umum, masih bisa kita spesifikasikan, masih bisa kita detailkan lagi. Maka ketika ada dalil yang sifatnya masih umum, kemudian ada orang yang mengamalkan sebuah amalan dengan dalil secara umum, ini masih bisa diterima. Sedangkan ketika dia mengamalkan sebuah dalil, gak ada dalil umumnya, apalagi dalil khususnya, maka amalannya tertolak. Dan ini banyak sekali kasusnya seperti ini, dan banyak sekali orang yang membantah
Bantahannya seperti ini. Tidak semua amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bid'ah, gitu. Bid'ah enggak. Ada yang mengatakan seperti itu. Iya benar. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Karena apa? Karena ada yang dilakukan oleh sahabat, ada yang dilakukan oleh ulama yang berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya siapa? Sunnahnya Nabi pertama. Alaikum bisunnati, bagi kalian mengikuti sunnahku, wa sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin. Siapa ini mereka? Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu. Maka mereka inilah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang memang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang itu, berarti Umar bin Khattab bid'ah dong. Berarti Ali bin Abi Thalib bid'ah dong. Kan di zamannya Ali baru ada adzan 2 kali. Kan di zamannya Umar bin Khattab baru ada tarawih. Jadi sejarah-sejarah itu seperti di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, Utsman dan Ali itu banyak amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti adzan 2 kali, tarawih. Kalau mereka mengatakan ini bid'ah, salah. Kenapa? Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati, dengan sunnahku dulu. Kalau kalian nggak dapat sunnahku, kalian boleh mengamalkan sunnah-sunnah siapa? Khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jangan semua amalan-amalan yang mungkin terlihatnya baik, mungkin terlihat bungkusnya itu islami, tapi kalau nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, nggak ada ittiba'un nabi ataupun khulafa'ur rasyidin, mardud, tertolak. Maka ya fitnah di akhir zaman ini luar biasa. Fitnah di akhir zaman ini luar biasa. Kita lebih mengedepankan apa ya istilahnya, legowo. Mengedepankan legowo, jangan sampai kita mencela saudara-saudara kita kanan kiri, karena mungkin bisa jadi ilmu kita yang terlalu rendah, ilmu kita yang terlalu sedikit, sehingga kita tidak tahu dalilnya, kita tidak tahu hujjah dari firman Allah Subhanahu wa taala ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita fokuskan ke diri kita, kita perbaiki diri kita. Mana yang kita yakini itu benar, mana yang kita yakini itu tepat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita lakukan. Adapun urusan akhirnya kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita memiliki salah dari perbuatan tersebut, mudah-mudahan Allah mengampuni. Kalaupun benar, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Muhsin di sini adalah melakukan amal-amal soleh. Falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayat yang bisa kita tafsirkan ayat yang tadi adalah dengan ayat ini. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas. Harus benar-benar aslam wajhahu lillah, menyerahkan diri 100% untuk mengamalkan agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Maka balasan bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ini. Dia mendapatkan pahala di sisi Allah dan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan di dalam hatinya. Karena nggak ada kebahagiaan ketika di dalam hati itu masih ada rasa takut. Nggak ada kebahagiaan ketika di dalam hati itu masih ada rasa sedih. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan seorang hamba, itu keuntungannya kembali kepada hamba atau kembali kepada Allah? Kembali kepada hamba itu sendiri. Allah memerintahkan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya kembali kepada kita. Kenapa? Karena ketika seorang hamba hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mentauhidkan Allah, balasannya ini.
hidupnya bahagia, tenang, nggak ada rasa takut, dan nanti di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita mengikhlaskan diri karena Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada jalan untuk kita mengetahui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan belajar, Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi mengatakan laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Nasrani itu orang apa-apane. Kalau bahasa Jawanya, orang-orang Nasrani itu enggak ada apa-apanya. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Pun sebaliknya, orang-orang Nasrani mengatakan Yahudi itu orang apa-apane. Nggak ada apa-apanya. Mereka itu nggak punya nilai apa-apa, nggak punya harga diri apa-apa. Mereka nggak ternilai. Wahum yatslunal kitab. Sedangkan mereka yatslu, tilawah. Dulu sempat saya jelaskan arti qiraah dan tilawah. Kalau qiraah hanya sekedar membaca, kalau tilawah itu membaca plus memahami maknanya. Jadi tahu maknanya. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang terkandung dalam Taurat, apa yang terkandung dalam Injil. Wahum yatslunal kitab. Mereka tahu apa yang ada di dalam kitabnya. Mereka benar-benar tahu yang di dalam kitab itu menyebutkan bahwasanya Yahudi dan Nasrani justru yang tidak ada apa-apanya. Karena agama terakhir bahkan dari dulu sampai sekarang yang diterima adalah Islam. Dan di dalam kitab mereka Injil maupun Taurat menyebutkan untuk mengikuti Nabi terakhir. Mereka tahu yatslunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim. Seperti itulah perkataan orang-orang sebagaimana perkataan orang-orang la ya'lamuna misla qaulihim, yang tidak mengetahui seperti mengatakan seperti yang mereka katakan. Jadi dahulu ada orang-orang yang pernah mengatakan persis seperti apa yang orang-orang Yahudi dan Nasrani katakan. Setelah ini akan kita baca tafsirannya. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yahkum, akan menghukumi mereka bainahum, di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fima, di dalam apa-apa yang kanu fihi yakhtalifun, mereka berselisih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menghukumi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan manusia maupun jin dengan hukum yang seadil-adilnya. Dengan hukum yang seadil-adilnya, tidak ada kedoliman sama sekali. Dalam ayat ini, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai', dikatakan oleh Rawa Muhammad bin Ishaq an Ibnu Abbas, riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma warḍahuma. Jadi asbabu an-nuzul ayat ini, qala lamma qadima ahlu Najran minan nasara, dahulu ketika ahli Najran, orang-orang Najran dari kalangan Nasrani datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atatsum ahbaru yahud. Tiba-tiba ada pendeta, bukan pendeta ya, orang-orang Yahudi itu apa? Rahib. Ada rahib-rahibnya orang Yahudi yang datang di waktu mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang Najran dari kalangan Nasrani datang ke Nabi. Kemudian ada rahibnya Yahudi datang ke Nabi juga. Kemudian rahib ini mengatakan, fatanazaw inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka saling berselisih di hadapan Nabi ini. Faqala Rafi' bin Huraimilah. Kemudian Rafi' bin Huraimilah, ini adalah rahibnya Yahudi tadi. Ma antum ala syai'. Kamu itu orang-orang Nasrani itu ma antum ala syai', enggak ada apa-apanya. Antum tuh enggak bernilai sama sekali. Wa kafaru bi Isa wa bil Injil. Kalian itu kufur terhadap Isa, kalian itu kufur terhadap Injil. Jadi turunnya ayat ini adalah ketika orang-orang Najran yang berasal dari golongan Nasrani datang ke Nabi, ya rahmukallah. Kemudian ada rahib Yahudi datang ke Nabi juga, dan mereka saling berselisih. Rahib ini mengatakan, antum, kalian orang-orang Nasrani nggak ada apa-apanya. Kalian mengkufuri Isa, kalian mengkufuri kitab Injil. Pun sebaliknya, orang yang dari
orang-orang Najran ini, kalangan Nasrani mengatakan kepada rahibnya orang Yahudi, ma antum ala syai', kamu juga nggak ada apa-apanya, kamu nggak ada nilainya. Wajahada nubuwata Musa wa kafara bit-Taurah, kalian itu durhaka kepada kenabiannya Musa, dan kalian juga kafara bit-Taurah, kufur terhadap Taurat. Saling mencela, saling menjatuhkan di hadapan Nabi SAW. Yang satu mengatakan kamu kufur kepada Isa, kamu kufur kepada Injil. Satu juga mengatakan kamu kufur kepada Musa, kamu juga kufur kepada Taurat. Jadi saling lempar-lemparan celah. Fa anzalallahu fi dzalika min qaulihima, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Padahal mereka tahu bahwasanya ayyakfurul yahud bi Isa wa indahumut Taurah. Mereka tahu mereka itulah yang mengkufuri mereka, dan seakan-akan mereka itu membuka aibnya sendiri. Orang Nasrani membuka aibnya sendiri, orang Yahudi membuka aibnya sendiri dengan saling lempar celah. Dan mereka tahu mereka itu sama-sama mengkufuri nabi mereka. Bahkan mereka meyakini, mereka mempercayai mereka lah yang membunuh Nabi Isa. Mereka benar-benar yakin mereka membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam dahulunya. Tapi mereka sampai lempar-lemparan celah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Mereka faham apa yang ada di dalam kitab mereka. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim. Qala Ibnu Juraih rahimahullahu taala, qala qultu li Atha, mengatakan kepada Atha, bertanya, man haula alladzina la ya'lamun, siapa sih mereka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan la ya'lamun di sini, orang-orang yang tidak mengetahui? Maka jawaban Atha rahimahullahu taala, qala umamun kanat qablal yahudi wan nasara wa qablat taurah wal injil. Mereka adalah orang-orang yang datang sebelum Yahudi dan Nasrani dan sebelum Taurat serta Injil. Jadi dahulu sebelum adanya orang-orang Nasrani, sebelum diturunkan kitab Taurat maupun Injil, sudah ada kelompok, sudah ada kaum yang mengatakan sebagaimana apa yang mereka katakan. Kalian tuh nggak ada apa-apanya, kalian nggak ada apa-apanya. Sudah dikatakan seperti itu. Dan dijelaskan di sini mereka adalah orang-orang sebelum Nasrani dan juga Yahudi serta sebelum Taurat dan Injil. Pendapat yang kedua, waqala Suddi mengatakan rahimahullahu taala, qalu fahumul Arab, mereka adalah orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang mengatakan laisa Muhammad ala syai'. Muhammad itu nggak ada nilainya. Muhammad itu hanya omong kosong. Muhammad itu hanya ngelantur, ngelindur, ngomong semaunya saja. Pendapat yang pertama tadi, orang-orang yang datang sebelum orang Yahudi dan Nasrani, sebelum kitab Taurat maupun Injil. Pendapat yang kedua adalah orang-orang Arab yang mengatakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada apa-apanya, hanya omong kosong. Tapi kedua perkataan ini, kedua pendapat ini tidak ada dalil yang jelas, tidak ada dalil yang paten, sehingga waqtaro Abu Ja'far ibnu Jarir, kemudian Ibn Jarir rahimahullah ta'ala memilih annaha amatasluhu lil jami', bahwasanya la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui di dalam ayat ini adalah untuk umum. Pokoknya siapa saja yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu hanya omong kosong, maka masuk ke dalam ayat ini. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Dan kita masuk ke dalam ayat yang ke 114. Berapa? Waman atlamu mimman mana'a masajidallah, wa man atlamu mimman mana'a masajidallah, dan tidak ada orang yang lebih zalim dari orang-orang mana'a masajidallah, yang melarang orang untuk berzikir di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, an yudkara fi hasmuh, disebutkan di dalam rumah Allah nama-namanya.
Jadi tidak ada orang yang lebih zalim kata Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang melarang mencegah orang lain untuk berzikir di dalam masjid, musola, rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa itu mereka yang melarang adanya zikir di dalam rumah Allah, melarang adanya kajian di dalam rumah Allah, tilawah di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika ada orang kelompok jamaah yang melarang untuk didirikan kajian di dalam sebuah masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, maka naudzubillah telah masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa man atlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuh wa sa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk menghancurkannya. Qala As-Sa'di rahimahullahu taala, al-kharab menghancurkan di sini maksudnya adalah yang pertama hissi. Maknanya itu benar makna menghancurkan, yaitu hadamuha wa takhribuha wa takdziruha, menghancurkan bangunannya, merusak bangunannya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah maknawi, secara maknawi saja. Mana azakirina lismillahi fiha, melarang untuk disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah. Jadi ada dua makna di sini, wa mana fi wasa'a fi kharabiha, untuk menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama benar-benar menghancurkan, sebagaimana yang terjadi di Cina dahulu, di apa? Tempatnya itu yang sempat viral, Xinjiang Cina, itu sampai dihancurkan masjidnya, sampai dihancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan, benar-benar dihancurkan, diratakan dengan tanah. Ini makna yang pertama, hissi. Yang kedua adalah maknawi, secara tersirat. Maknanya apa? Orang-orang yang hanya sekedar melarang orang lain untuk berzikir di dalam rumah Allah, mengadakan kajian di dalam rumah Allah, maka dia seakan-akan telah menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, telah merusak rumah Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Oh, ada nelpon. Kecuali dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin sempat viral kemarin masalah menjamu paus, wa ma adraka ma paus, ke masjid. Nah, paus itu berzikir gak di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala? Berzikir gak kira-kira? Kira-kira saja ini berzikir gak? Enggak, justru sampai apa? Menyelisih syariat Allah. Orang-orang Nasrani itu mencela Allah Subhanahu wa taala loh. Mengatakan Allah punya anak, mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu punya pasangan. Mencela Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam masjid yang aslinya masjid rumah Allah itu untuk dibuat untuk berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, kok malah justru di dalamnya terdapat lafaz-lafaz yang mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka terserah pendapatnya bagaimana. Yang jelas saya berpendapat haram. Haram, dan itu semua rata-rata semua mengatakan haram illa akluhu gharib, kecuali akalnya yakni sedikit aneh. Begitu. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun 'adzim. Dua ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang melarang orang untuk berzikir di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengadakan kajian di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu khizyun. Khizyun, dia akan terhina selamanya. Dia akan terhina di dunia ini, akan terhina. Kemana-mana dia tidak akan merasa tenang. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, walahum fil akhirati azabun azim. Di akhirat nanti dia akan mendapatkan azab yang paling pedih. Nah,
Dari ayat ini, karena orang-orang yang menghalangi orang lain untuk berzikir dalam rumah Allah, termasuk orang yang paling dolim dan mendapatkan balasan ataupun ancaman dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan sebaliknya untuk orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, man amana billah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada orang yang dia bisa memakmurkan masjid Allah, datang ke kajian-kajian ilmu, membaca Al-Qur'an, tilawah Quran dalam masjid, dalam musola, salat 5 waktu, kecuali orang tersebut memiliki alamat keimanan. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memakmurkan masjid Allah pasti dia beriman. Gak mungkin tidak, kecuali dia jasus. Kecuali dia intel. Intel yang hanya sekedar nyari info, kemudian infonya dijual untuk menghancurkan umat Islam. Naudzubillah min dzalik. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sebaliknya untuk orang-orang yang dia memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan balasan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, wa aqamas shalah, dan dia mendirikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak ada rasa takut kecuali takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika takut dengan manusia, dia akan lari. Tapi manusia ketika takut dengan Allah, dia justru akan mendekat. Nah, ini perbedaannya. Kalau orang takut dengan orang, dia akan lari dari orang tersebut. Tapi kalau orang takut dengan Allah, dia akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu kalau manusia itu punya kekurangan, ketika dia lari dia bisa sembunyi dari orang tersebut. Dan dia juga tahu kalau Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, yang tidak memiliki aib, tidak memiliki cacat, tidak memiliki kekurangan, maka tidak ada satu cara untuk menjauh kecuali dia harus mendekat kepada Allah, meminta ampun dari semua kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai ayat ini sudah masuk ke waktu Isya ya. Jazakumullahu khairan katsiran. Berarti kita sampai dalam ayat yang ke-114, wa man adlau mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ini, dan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang di dalam perbuatan tersebut terdapat ancaman dari Allah, terdapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita break dulu. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kajian pada malam hari ini. Paparannya sangat luar biasa. Bapak-bapak sampai terdiam semua. Dan selanjutnya adalah session tanya jawab. Taklim itu kalau ada pertanyaan ini luar biasa, Ustaz. Iya. Mengena dalam hatinya. Semoga pada malam hari ada yang ditanyakan. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu. Gak ada. Oh, kecepatan Pak ya penjelasan saya. Ya, cepat. Ya, Pak Budi, monggo. Azan sih. Azan dulu apa pertanyaan dulu? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 113 atau mungkin ayat-ayat yang lainnya banyak yang menyebutkan tentang Yahudi dan juga Nasrani. Pertanyaan saya, apakah Yahudi itu agama atau kaum sih? Dan mungkin apakah ada orang Yahudi yang masuk Islam tapi tetap Yahudi gitu loh? Ataukah ketika orang Yahudi itu Islam berarti dia sudah tidak Yahudi lagi? Ya. Terima kasih. Baik. Insyaallah pertanyaannya, apakah Yahudi itu agama atau kaum? Dulu sempat saya sedikit jelaskan tentang sejarah dari Yahudi. Yahudi sendiri berasal dari anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam yang bernama Yahuda. Kemudian Yahuda memiliki anak keturunan sehingga dikatakan Yahudi. Maka awal mula Yahudi adalah sebuah kaum dari keturunannya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Tapi semakin kesini Yahudi menjadi sebuah agama. Dan apakah ada orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam? Ada. Orang Yahudi masuk ke dalam Islam ada, tapi jumlahnya sedikit sekali. Ingat ya Pak, sedikit itu bukan berarti 1, 2 kita bilang sedikit, enggak. 100 pun itu masih sedikit karena jumlah mereka banyak. Jumlah mereka banyak. Jadi yang dimaksud sedikit adalah
tergantung jumlah mereka. Jumlah mereka 1 miliar yang masuk 100.000 ya masih sedikit, masih sedikit. Ada dari golongan mereka orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam. Dan apakah ketika mereka masuk ke dalam Islam masih disebut Yahudi? Wallahu a'lam, mereka masih disebut Yahudi atau tidak. Tapi yang jelas mereka masih dalam garis keturunan Yahudi. Tapi mereka sudah masuk ke dalam Islam dan dikatakan orang Muslim, orang Islam. Dikatakan orang Islam. Wallahu taala a'lam. Tapi kalau berkaitan dengan ayat ini berarti ini termasuk ajaran agama ya kalau yang di ayat Ya. ini. Ya, dalam ayat ini Yahudi dan Nasrani Soalnya itu, kan Nasrani kan agama sudah pasti. Ya. itu mereka beranggapan bahwasanya mereka itu sebuah kelompok yang kelompok itu berpegang teguh dengan kitab mereka sendiri dan mereka meyakini yang namanya Yahudi ya agama, Nasrani ya agama. Padahal semua agama ya sebenarnya Islam. Semua agama sebenarnya Islam. Karena Islam itu artinya adalah aslama yuslimu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia di zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam misalkan, atau zamannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ketika dia berserah diri kepada Allah, mempraktekkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di zaman tersebut melalui nabi mereka, ya mereka muslim. Mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menganggap Yahudi kelompok mereka, Nasrani kelompok mereka adalah sebuah agama. Sehingga dikatakan agama sampai sekarang. Demikian Pak Budi. Monggo Bapak-bapak yang lainnya. Nggak ada. Kalaupun tidak ada, kami barangkali ada yang, kalaupun tidak ada, kami cukupkanlah kajian pada malam hari ini, Mas. Sebelum saya tutup kajian pada malam hari ini, apabila dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.